Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita bersama-sama akan berdiri. Kita akan memulaikan ibadah kita pada kesempatan pagi hari. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Dia Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Semangat bersama kembali pimpinan pujian pada kesempatan kali ini aku dilayani oleh Panitia dan rekannya. Kesempatan diberikan pada pimpinan pujian. Shalom, shalom, shalom. Puji Tuhan. Hari ini hanya karena berkat kemurahan Tuhan kita boleh kembali berduduk di bagian tempat ini, dan itu semua tidak lepas dari rencana Tuhan. Kita menaikkan satu lagu pujian berkat kemurahan. Kehidupanku, jauh
Bapak, terima kasih Bapak untuk hidup yang baru yang Kau berikan pada kami. Kami akan mulai kebaktian kami Bapak, mulai dari awal perkenalan berada di dan Kau yang berkata atas pujian kami. Kau mau berkati setiap kami yang hadir pagi ini maupun di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus Kristus, nama kami mengucapkan. Haleluya. Amin. Tetap berdiri, kita mau nyanyikan satu lagu Hatiku Percaya.
kita berdoa. Kami sangat bersyukur pada Tuhan untuk pagi hari ini di mana kami boleh diingatkan kembali karena salib-Mu, karena kasih-Mu, karena pengorbanan-Mu Tuhan, kami boleh hidup. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sebagai anak-anak ketebusan ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga akan menyempurnakan setiap ibadah puji-pujian yang sudah kami naikkan. Dan kami sebentar Tuhan akan mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan yang akan berbicara di tengah-tengah kami. Tuhan urapi hamba-Mu di dalam segala keterbatasan hamba-Mu ya Tuhan. Supaya hamba-Mu boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu, bagi setiap kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Karena kami senantiasa membutuhkan firman-Mu Tuhan untuk membentuk kami, menuntun kami, dan terus memproses kehidupan kami semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Kami sambut berkat firman Tuhan dan kami percaya Tuhan menyertai penyampaian firman-Mu dari awal hingga akhir. Terpuji nama-Mu Bapa, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur padamu dan berdoa. Haleluya. Amin. Pagi Bapak Ibu, Shalom. Shalom semua, damai sejahtera bagi kita semua karena Tuhan mengasihi kita. Kita akan membaca bagian firman Tuhan di mana pada pagi hari ini kita akan membacanya di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua ayat 18 hingga yang ke-29. Kitab Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-18 hingga yang ke-29, demikian bunyi firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman Anak Allah, yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak memiliki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan dia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bapak Ibu Saudara terkasih, pagi ini kita akan belajar tentang jemaat Tiatira. Kalau minggu yang lalu kita belajar tentang jemaat di Pergamus, pagi ini kita belajar jemaat di Tiatira. Saudara terkasih, pada abad modern ini muncul paham sekularisme, ya. Sekularisme ini berkembang dengan cepat sekali dan mempengaruhi dengan sangat luas
Dan kata sekularisme ini berasal dari bahasa Latin, yaitu saeculum, yang artinya dunia. Jadi pada dasarnya sekularisme ini adalah satu usaha untuk mereduksi atau mengurangi sesuatu dan hanya memasuki lingkup yang terbatas di dalam dunia ini saja. Dan dengan ajaran sekularisme ini maka telah membius orang-orang modern tentang pengertian dosa. Kecenderungan orang-orang sekuler adalah mereka menggantikan pemberontakan kepada Allah, istilah dosa itu, dengan satu kejahatan saja. Jadi dosa tidak lagi dianggap sebagai pemberontakan terhadap Allah, tetapi dosa hanyalah dianggap sebagai satu bentuk kejahatan. Dosa hanya dianggap sebagai satu gejala saja, sehingga orang-orang yang melakukan dosa itu seharusnya dikasihani, diberi alternatif, bukan diberi hukuman ataupun tanggung jawab. Mengapa demikian? Kalau kita bisa melihat bagaimana banyak orang yang mulai mengajukan diri bahwa memang mereka menganggap bahwa dosa itu bukanlah dosa lagi. Dan sekarang kita bertanya di dalam hati kita, bagaimana ketika kita melihat bahwa manusia pada dasarnya mengalami satu penyakit menular yang tidak dapat dielakkan. Ketika kita membaca di dalam Wahyu pasal 2 tentang jemaat di Tiatira, kita melihat bagaimana orang-orang sekuler berusaha untuk berkompromi dan bekerjasama dengan dosa. Ketika kita melihat mereka orang-orang di Tiatira bertoleransi dengan dosa, bahkan mereka memperbolehkan apa yang disebut dengan dosa itu sendiri. Padahal kita menyadari bahwa Allah itu kudus, dan sebenarnya di dalam kekudusannya Allah tidak mungkin membiarkan kita untuk bisa bertoleransi dengan dosa sekecil apapun. Bahwa Allah yang kudus itu menuntut kita untuk juga hidup di dalam kekudusan. Ayat yang kita baca dari ayat 18 sampai dengan 29 mengingatkan kepada kita bahwa itu adalah bagaikan cermin yang melaluinya kita bisa bercermin bagaimana kehidupan jemaat di Tiatira, supaya kita pun bisa menghindar apa yang harus kita tidak lakukan pada saat ini. Jemaat di Tiatira dengan jelas kita lihat mereka bertoleransi terhadap dosa, padahal Tuhan sendiri menuntut kekudusan di dalam kehidupan anak-anaknya. Pada perikop pagi ini kita akan melihat ada 3 akibat ketika seseorang bertoleransi dengan dosa. Ada 3 hal. Yang pertama, bahwa toleransi terhadap dosa itu akan mendapatkan celaan dari Tuhan. Kita lihat di dalam ayat yang ke-20. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Ketika kita membaca bagian ini, Bapak Ibu yang terkasih, kota Tiatira ini terletak di sebelah kiri sungai Lipus, dan itu ada di negara Turki sekarang. Kota Tiatira terkenal sebagai industri kayu ungu dan bulu domba saat itu, sehingga memang kota Tiatira menjadi kota yang sangat strategis di bidang ekonomi. Penduduk Tiatira pada waktu itu tengah menyembah dewa pahlawan mereka, yaitu Tirimus, ya, yang dianggap sebagai seorang pelindung bagi mereka. Struktur masyarakat pada waktu itu dipengaruhi oleh sistem demokrasi Yunani, karena memang mereka pada waktu itu tengah berada di bawah kekaisaran Romawi. Setiap pekerja mempunyai organisasi sendiri, di mana mereka masing-masing menghormati pendiri organisasi mereka, bahkan pendirinya itu akan disembah sebagai dewa. Sebelum mereka bekerja, setiap lembaga harus memulai upacara keagamaan untuk kemudian menyembah pendiri lembaga itu. Jadi jemaat di Tiatira mereka menganut politeisme, ya. Kepercayaan mereka memiliki pemikiran filsafat, bagaimana mereka memiliki akhirnya banyak pengikut untuk kembali mereka boleh menyembah kepada pendiri-pendiri itu. Yang lebih ngeri adalah di mana pesta penyembah berhala ini diselingi dengan pesta seks. Inilah yang menjadi kendala sebagian besar jemaat Kristen di Tiatira. Apakah mereka
mengikuti ritual yang demikian. Bila tidak, jemaat di Tiatira akan mengalami kesulitan di dalam usaha pekerjaan. Mereka berdiri di dalam kaum minoritas, bahkan kadang-kala mereka dikucilkan di dalam masyarakat. Bila mengikuti kebiasaan kafir, maka tentunya itu bertentangan dengan iman Kristen. Dan posisi jemaat di Tiatira adalah posisi yang sangat sulit antara mereka harus mengikuti ajaran firman Tuhan ataukah mereka mengikuti ajaran sekularisme pada waktu itu. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-19, bagaimana secara realnya sebenarnya jemaat Tiatira itu adalah mencerminkan jemaat yang ideal, di mana dikatakan di dalam firman Tuhan, aku tahu bagaimana pekerjaanmu, bagaimana kasihmu, bagaimana imanmu, bagaimana pelayananmu, dan bagaimana ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Jadi jemaat di Tiatira ini, Bapak Ibu terkasih, itu adalah termasuk jemaat yang ideal. Bagaimana mereka memiliki kasih, mereka memiliki iman, mereka juga memiliki ketekunan di dalam pelayanan. Dan jemaat di Tiatira itu sama dengan jemaat di Efesus tentang pelayanan, tetapi berbeda dengan jemaat di Efesus mengenai kasihnya. Mereka memelihara iman yang terancam seperti jemaat di Pergamus, namun juga mereka sama dengan jemaat di Smyrna, bagaimana mereka bertekun di dalam kesengsaraan mereka. Jemaat di Tiatira mencerminkan kehidupan Kristen yang bertumbuh dan berkembang. Dan jemaat di Tiatira inilah sama benih yang ditabur di tanah yang subur dan kemudian bertunas dan akhirnya bertumbuh. Sehingga itulah yang dipuji oleh Tuhan. Dikatakan aku tahu. Apa artinya Tuhan tahu? Bahkan di dalam ayat yang ke-18 dikatakan, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Apa maksud dari ayat ini, Bapak Ibu terkasih? Dikatakan mata Tuhan bagaikan nyala api, artinya adalah tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ia menyelidiki hati dan pikiran kita. Tidak ada yang tersembunyi, sehingga dikatakan bahwa matanya bagaikan nyala api. Semua Tuhan tahu dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan mengatakan, aku tahu kasihmu, aku tahu ketekunanmu, aku tahu imanmu, aku tahu pekerjaanmu. Jadi dengan kata lain, Tuhan Yesus mengetahui secara spesifik dan sempurna. Bukan hanya dia mengetahui sekilas saja, tetapi Tuhan Yesus tahu sedalam-dalamnya kerohanian jemaat di Tiatira pada waktu itu. Saudara, alangkah bahagianya ketika kita mendapat pujian dari Allah sendiri. Jemaat di Tiatira dipuji tentang iman, kasih, pekerjaan, dan ketekunannya. Namun kemudian ternyata jemaat di Tiatira ada kesalahan fatal, sehingga di dalam ayat yang ke-20 dikatakan, tetapi aku mencela engkau. Ketika seseorang dipuji, tiba-tiba akhirnya dicela. Bagaimana perasaan kita, Bapak Ibu? Ketika mungkin seseorang kita mengatakan, kamu cantik sekali, tetapi bajumu lo nggak serasi, bajumu lo seperti itu nggak cocok dengan kamu, gitu ya. Aslinya kita dipuji-puji, aduh kamu cantik, tetapi bajunya nggak sesuai dengan kamu, nggak masuk. Waduh, kita jadi jengkel bukan, Bapak Ibu ya? Pertamanya sudah dipuji-puji, akhirnya dicela. Ketika jemaat di Tiatira dipuji-puji sama Tuhan, tetapi kenyataannya akhirnya jemaat ini pun mengalami celaan dari Tuhan. Mengapa? Karena dikatakan di sana, aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabiah. Siapa wanita Isabel ini? Apakah nama sesungguhnya? Bukan nama sesungguhnya, Bapak Ibu. Isabel ini digambarkan seperti seorang wanita yang ada di dalam satu raja-raja. Dia adalah seorang yang menikah kemudian dengan Raja Ahab, dan kemudian Raja Ahab dibawa oleh Isabel untuk menyembah kepada para Baal. Dan kemudian di dalam kehidupannya bagaimana juga di dalam perjanjian lama, akhirnya Isabel juga membujuk semua orang Israel untuk menyembah kepada Baal dan kepada Astoreth.
dewa pada waktu itu ya. Dikatakan bagaimana mereka akhirnya membawa dan membujuk jemaah orang di Israel untuk menyembah kepada Baal dan Asitoret. Itulah sebabnya ketika Isabel itu adalah seorang yang dikatakan seorang wanita, dan itu bukan nama sesungguhnya, namun disamakan dengan seorang wanita Isabel yang memang pada zaman perjanjian lama Isabel seorang wanita yang membawa bangsa Israel menyembah kepada Baal. Dan Isabel di sini adalah digambarkan seorang wanita, tetapi dia mengaku dirinya nabiah, namun di dalam ajarannya Isabel ini mengajar ajaran sesat, yaitu dikatakan mereka membujuk jemaat di Tiatira untuk berzinah dan juga untuk menyembah kepada berhala, bahkan mereka mengajak makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Apa yang menjadi tujuan Isabel? Tujuan Isabel adalah membujuk umat Allah untuk akhirnya apa? Mengadopsi segala gaya hidup yang membuat mereka akhirnya bisa diterima oleh dunia. Namun mereka tetap bisa menjadi jemaat Tuhan. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, satu sisi jemaat Tiatira diajak oleh Isabel untuk menyembah kepada para Baal supaya mereka bisa diterima oleh dunia pada waktu itu. Namun di satu sisi mereka juga diajak untuk tetap di dalam anggota jemaatnya, yaitu menjadi anggota jemaat di Tiatira. Itulah sebabnya dikatakan bahwa Tuhan mencela jemaat di Tiatira karena mereka membiarkan seorang wanita Isabel ini. Dan kata membiarkan di sini di dalam bahasa aslinya memiliki arti yaitu mengizinkan atau memberi toleransi. Jemaat di Tiatira mengizinkan atau memberi toleransi. Dan ini adalah satu kata-kata yang dilakukan secara terus-menerus, bukan hanya sekali saja. Tetapi jemaat di Tiatira terus melakukan dosa itu, yaitu dosa perzinahan, dosa penyembahan berhala, terus dilakukan. Dan mereka sama sekali tidak menolak ajaran sesat itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, dengan jelas mereka dicela karena mereka bertoleransi dengan dosa. Mereka lupa bahwa Allah itu kudus. Dan kekudusan Allah berarti mengajarkan bahwa Allah tengah di dalam posisi yang begitu kudus dan mengajar kepada jemaatnya juga untuk hidup kudus. Allah yang kudus tidak bisa bercampur dengan dosa. Yang pada waktu itu nabinya yang boleh dikatakan Isabel ini, dia mengajak untuk jemaatnya tidak lagi hidup di dalam kekudusan. Allah tidak suka dengan orang-orang yang bertoleransi dengan dosa. Itulah sebabnya Allah mencela jemaat di Tiatira. Pada mulanya mereka dipuji, tetapi pada akhirnya mereka dicela karena ada dosa. Mereka sungguh-sungguh tidak lagi mengingat betapa Allah yang kudus dan menuntut kita juga hidup kudus. Apa yang menjadi kaitannya dengan zaman sekarang? Bapak Ibu, banyak orang-orang pada saat ini mungkin membiarkan jemaat hidup di dalam datang ke dukun, mencari pertolongan kepada ilah yang lain. Kadang-kadang gereja Tuhan juga tidak berani menegur orang-orang yang mungkin punya pria idaman lain atau wanita idaman lain. Dan itu adalah sesuatu hal yang biasa-biasa saja. Bapak Ibu, ketika saya merenungkan atau mempersiapkan khotbah ini, itu menjadi satu tantangan di mana kita semua gereja Tuhan, termasuk hamba Tuhan, majelis dan jemaatnya, kadang-kadang kita takut untuk menegur seseorang ketika mereka melakukan dosa. Kita mungkin berkompromi, kita mengadap, tidak apa-apa, semua orang kan sama aja, gereja yang lain juga nggak membiarkan kok. Mereka dibiarkan aja melakukan dosa itu, udahlah kita ikut-ikutan saja. Nah Bapak Ibu, kita lupa bahwa Tuhan sesungguhnya tidak suka dengan orang-orang yang mentolerir dosa. Karena sesungguhnya ketika dikatakan apa itu dosa, dosa adalah dosa. Dosa adalah pemberontakan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih, yang kedua, apa yang menyebabkan jemaat di Tiatira dicela? Yang kedua, karena toleransi terhadap dosa membuat hati nurani kita tidak peka lagi terhadap teguran Tuhan. Kita lihat di dalam ayat yang ke-21. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi dia tidak mau bertobat dari zinahnya. Jadi wanita Isabel ini diberi waktu untuk bertobat, tetapi dia tidak mau bertobat. Kita melihat keadaan jemaat di Tiatira. Pada waktu juga di bawah
di mana ia menganggap dirinya sebagai Tuhan dan memerintah rakyat untuk menyembahnya. Tentulah ini juga suatu hal dilematis bagi orang Kristen, karena kondisi mereka pada waktu itu tengah terjepit. Justru seorang wanita yang tidak memunculkan diri, memberikan alternatif dalam bentuk kompromi. Mereka mengklaim dirinya sebagai seorang nabiah dan justru menghasut beberapa jemaat untuk menyembah berhala tanpa meninggalkan kekristenan. Dan wanita ini disebut wanita Isabel karena memang mirip dengan Ratu Isabel di dalam Perjanjian Lama. Yang lebih tragis, Bapak Ibu yang kasih, kelompok ini terlibat di dalam pesta seks dan memakan makanan yang sudah dipersembahkan berhala. Mereka juga disebut di dalam apa yang disebut dengan seluk-beluk iblis. Memang itu adalah satu bentuk sindiran di mana mereka yang mengadakan ibadah kekafiran, mereka dikatakan mengetahui seluk-beluk tentang iblis, ya, karena mereka melakukan upacara kafir, mereka melakukan penyembahan berhala. Bapak Ibu Saudara kasih, tentu saja apa yang mereka lakukan adalah sungguh menjijikan di mata Tuhan. Namun Tuhan tidak langsung menghukum mereka. Allah dengan kesabarannya memberikan kesempatan untuk bertobat. Tetapi kemudian dikatakan wanita ini tidak mengindahkannya. Ketika Allah memberikan waktu untuk bertobat, tetapi dia tidak mau bertobat. Bapak Ibu yang terkasih, disinilah letak kesabaran Tuhan. Ketika seseorang berdosa, Allah memberikan waktu untuk bertobat. Kesabaran Allah menginginkan supaya setiap orang tidak binasa, melainkan berbalik dan bertobat. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 19, Allah begitu mengasihi sehingga Allah mau bahwa setiap orang berbalik dan bertobat. Allah menghendaki bahwa semua orang diselamatkan. Di dalam 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Akan tetapi bagaimana kita bisa melihat bahwa sesungguhnya Allah tidak memaksa manusia. Kamu harus bertobat, kamu harus tinggalkan dosa. Tidak. Allah memberikan kepada manusia untuk bisa melakukan kebebasannya. Allah tidak membiarkan manusia seperti robot yang melakukan apa yang dikehendakinya. Bapak Ibu yang terkasih, sayang sekali hati nurani wanita Isabel dan pengikut-pengikutnya beku, sehingga mereka tidak sadar bahwa Tuhan pada waktu tengah menegur mereka. Bagaimana mereka tengah berada di dalam keadaan dosa yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Mereka tengah jatuh di dalam dosa dan mereka sama sekali tidak memiliki rasa takut kepada Tuhan. Mereka tidak lagi peka dan mereka menganggap tidak apa-apa, itu tidak dosa kok, tidak apa-apa. Dan itulah yang menyebabkan ketika manusia bertoleransi dengan dosa, maka dia tidak lagi peka akan teguran Tuhan. Ketika seseorang memberikan toleransi terhadap dosa, hati nurani mereka menjadi tidak peka, dan akibatnya hukuman Tuhan yang akan menimpa mereka. Bapak Ibu Saudara kasih, kita melihat bahwa memang manusia ketika kita melihat diberikan hati nurani, dan ketika hati nurani kita mulai beku, pikiran dan tindakan kita pastinya akan terus dipengaruhi oleh sekularisme, dan akhirnya kita memiliki satu pengertian dosa yang lain, yang menganggap bahwa dosa itu bukanlah sesuatu pemberontakan terhadap Allah, tetapi dosa itu adalah sesuatu perbuatan jahat saja. Dan itulah sebabnya banyak orang-orang pada saat ini, Bapak Ibu, misalnya melakukan satu aborsi dengan alasan tidak apa-apa, diperbolehkan kok, itu bukan pembunuhan kok. Tetapi bukankah aborsi itu sesuatu hal yang biasa dilakukan pada zaman sekarang? Bahkan negara-negara yang mayoritas Kristen justru tengah mereka minta perlindungan kepada hukum supaya aborsi ini dilegalkan. Padahal di sana kita bisa melihat orang Kristen ada di sana. Mereka ikut jatuh di dalam perbuatan dosa. Mereka menganggap bahwa aborsi adalah sesuatu hal yang tidak berdosa, sesuatu hal yang biasa dilakukan.
dan Allah mulai menegur kita, kita patut bersyukur karena berarti Allah mengasihani kita. Tetapi alangkah dahsyatnya, alangkah mereka mengecewakan Tuhan ketika mereka ditegur. Mereka tidak menjadi memiliki hati yang berbaik dan bertobat dan meninggalkan dosa itu, tetapi mereka menjadi tidak peka akan teguran Tuhan itu. Sehingga apa? Ketika Allah memberikan waktu untuk mereka bertobat, akhirnya mereka pun melakukan sesuatu hal yang akhirnya tidak menyenangkan hati Tuhan. Pada saatnya mereka pun menerima hukuman dari Tuhan. Ya, kalau kita melihat di dalam bagian yang ketiga, bahwa ternyata toleransi terhadap dosa itu membuat kita tidak memiliki kesetiaan kepada Tuhan. Ketika anak-anak Tuhan, ketika orang-orang Kristen bertoleransi dengan dosa, maka dia tidak akan lagi memiliki kesetiaan kepada Tuhan. Kita melihat ketika jemaat Lydia tidak memberikan kompromi kepada wanita Isabel, akhirnya Tuhan pun menghajar mereka. Karena dikatakan bahwa Allah tidak mungkin bisa dipermainkan. Ketika ada dosa, maka Allah pada saatnya akan memberikan hukuman. Karena sesungguhnya yang di dalam ayat 23 mengatakan bahwa tentunya Allah di sini memberikan apa? Hukuman. Di dalam ayat 23 dan 22 dikatakan bahwa lihatlah, aku akan lemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu, dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa akulah yang membalaskan kepada kamu semua menurut perbuatannya. Bapak Ibu yang terkasih, dikatakan bahwa Allah mengetahui batin, Dia menguji batin dan hati orang. Apa yang dimaksud dengan batin? Batin itu bagian yang paling terdalam di dalam hidup manusia. Sehingga kita tahu apa arti dari ayat ini. Sepintar-pintarnya manusia menyembunyikan dosa, maka pada saatnya Allah tahu, dan tidak mungkin ada yang tersembunyi di pemandangan mata Tuhan. Karena tadi kita melihat di dalam ayat yang ke-18 bahwa Allah menyatakan diri sebagai Allah yang matanya bagaikan nyala api. Sehingga dikatakan kembali bahwa Allah yang menguji hati, Allah yang menguji batin manusia. Sehingga kita melihat bahwa Allah tidak bisa dipermainkan. Ketika ada dosa yang tersembunyi sekalipun, Allah tahu, dan Allah mengingatkan bahwa tidak ada seorang manusia pun yang bisa membohongi Tuhan. Ketika mungkin mereka tutupi dengan kegiatan pelayanan, ketika mereka mungkin menutupinya dengan perbuatan kasih, dengan iman yang luar biasa sekalipun, tetapi sebenarnya tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Allah tahu ketika dosa ditutupi dengan sesuatu yang kelihatannya suci, kelihatannya baik, tetapi sebenarnya kita diingatkan bahwa Allah tahu hati kita. Bahwa ketika seseorang melakukan hal itu, mereka tidak lagi mungkin setia kepada Tuhan. Itulah sebabnya kita melihat bahwa jemaat di Tiatira dicela oleh Tuhan. Namun tidak semua memang dalam jemaat di Tiatira semuanya melakukan. Masih ada gandum di antara lalang. Itulah sebabnya dikatakan, apa yang ada padamu peganglah sampai aku datang. Jadi Tuhan tahu, Bapak Ibu yang terkasih, jemaat Tiatira tidak semuanya melakukan kompromi itu. Tetapi ada juga jemaat yang begitu setia, yaitu orang-orang yang tidak mengikuti ajaran itu. Tuhan pun tahu, dan Tuhan tetap peduli dengan mereka-mereka yang tetap setia dengan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan melihat bagaimana ketika Tuhan di sana memberikan teguran, tetapi satu sisi Tuhan juga menyediakan upah bagi mereka yang tetap setia kepada Tuhan. Tuhan memberikan penghukuman, tetapi satu sisi Tuhan juga memberikan pengharapan. Satu sisi ada duka cita, tetapi satu sisi ada sukacita. Itulah yang dinamakan dengan keadilan Allah. Allah memberikan penghukuman kepada orang bersalah, tetapi Allah juga memberikan pahala kepada mereka yang setia. Itu
bersama dengan kasih karunia. Bapak Ibu Saudara yang kasih, katakan ketika mereka melakukan dosa itu, maka dikatakan mereka akan dilemparkan ke ranjang orang sakit. Artinya apa? Mereka akan hidup menderita. Ranjang orang sakit bukan semata-mata hanya mengalami kesakitan, tapi di sana mereka akan mengalami penderitaan. Luar biasa Bapak Ibu. Ketika mereka tidak lagi peka dengan dosa mereka, ketika Tuhan mengingatkan, mereka tetap tidak bertobat, dan akhirnya mereka dikatakan harus dilemparkan ke atas ranjang orang sakit. Karena apa? Artinya mereka akan mengalami penderitaan karena mereka tidak bertobat. Tetapi bagaimana mereka-mereka yang akhirnya tetap setia di dalam ajaran yang benar? Dikatakan di sana di dalam ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-24, tetapi kepada kamu orang-orang yang di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak memiliki apa yang disebut seluk-beluk iblis, aku berkata kepadamu, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu, tetapi yang ada padamu peganglah sampai sekarang. Dan barang siapa menang dan lakukan pekerjaan sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniai kuasa atas bangsa-bangsa dan akan memerintah dengan tongkat besi dan seterusnya. Bapak Ibu yang kasih, apa yang dimaksudkan dengan ayat ini? Ketika ada orang-orang Kristen yang tetap setia, dikatakan Allah memberikan kepada mereka satu kesempatan untuk memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Dikatakan mereka akan memiliki kuasa untuk memerintah, untuk menghakimi mereka. Di dalam 1 Korintus 6 ayat yang kedua, bagaimana ketika pada akhir zaman, ketika Tuhan datang, anak-anak Tuhan yang tetap setia di dalam posisinya, maka mereka akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Mereka akan bersama-sama memerintah, dan dikatakan mereka akan menerima bintang timur. Bagaimana Tuhan sendiri yang menjadi satu warisan bagi mereka. Mereka akan menerima satu mahkota dan bahkan kehidupan kekal yang diberikan pada mereka sebagai pemenang di akhir kehidupan ini. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih, kita melihat bagaimana pada saat ini, bagaimana dengan keadaan kekristenan kita. Apakah kita tetap ada kompromi di dalam dosa? Banyak di antara kita Bapak Ibu pada saat ini ada anak Tuhan yang kemudian menjual Kristus dengan tanda kutip, ya, karena tawaran dunia. Wah, sasaran yang paling tentunya kadang-kadang kaulah muda, ya. Bagaimana mereka akan meninggalkan imannya karena teman hidup, ataupun mereka bisa meninggalkan iman kekristenannya karena untuk kenaikan pangkat dan seterusnya. Bapak Ibu, hal itu adalah sangat disayangkan karena mereka tidak setia dengan ajaran firman Tuhan, namun mereka setia di dalam tawaran duniawi yang kelihatannya memang memukau. Nah Bapak Ibu Saudara kasih, apa yang harus kita lakukan pada saat ini? Kesempatan pagi ini kita diingatkan tentang jemaat di Tiatira. Bagaimana kita tidak membolehkan atau tidak memberikan diri supaya kita tidak bertoleransi dengan dosa. Dan biar kita tetap memiliki kesetiaan di dalam ajaran firman Tuhan. Tetap setia di dalam ajaran yang benar. Dan kita tidak lagi melihat juga dosa sebagai satu kejahatan, tetapi dosa adalah suatu pemberontakan kepada Allah. Dan dosa adalah suatu hal di mana dia sudah tidak lagi taat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih, biarlah kita melihat bahwa ketika kita tidak lagi akan membiarkan dosa ada dalam kehidupan kita, karena suatu hal yang dapat menghambat pertumbuhan gereja, menghambat pertumbuhan kita semua sebagai anak Tuhan adalah ketika kita semua bertoleransi dengan dosa, kita berkompromi dengan dosa, kita menganggap seperti ajaran dunia bahwa dosa itu adalah sesuatu hal kejahatan yang biasa saja dilakukan, karena setiap orang pun melakukan hal yang sama. Dan ketika seseorang melakukan itu, maka tentunya ketika Tuhan mencela, Tuhan mengingatkan, hati mereka tidak lagi peka akan firman Tuhan. Mereka tidak lagi ada kesetiaan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui kesempatan pagi ini tentang firman Tuhan, Allah sebenarnya memberikan kesempatan kepada wanita Isabel dan pengikutnya untuk bertobat, tetapi mereka tidak mengindahkannya. Itulah sebabnya mari kita sebagai anak-anak Tuhan, mungkin pada pagi hari ini dalam diri kita masing-masing, saya dan saudara, mungkin
di dalam hati kita masing-masing ada dosa yang tersembunyi, yang mungkin orang lain tidak mengetahuinya, tetapi hanya Tuhan yang tahu. Dan ketika Tuhan mengingatkannya kepada kita, kita boleh mengoreksi batin kita. Karena Tuhan tahu batin dan hati kita, Bapak Ibu terkasih. Dia mengoreksi ke dalam hati kita sedalam-dalamnya. Sekalipun kita menyembunyikan dosa itu, tetap sebenarnya Allah tahu. Itulah sebabnya Allah memberikan waktu untuk kita bertobat. Mari kita tinggalkan dosa itu, berbalik kepada Tuhan dan minta pengampunan Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka sebenarnya Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pagi ini kita akan menerima kembali tubuh dan darah Tuhan. Kita diingatkan bahwa Tuhan sudah mati bagi kita di Yerusalem. Kita yang dosa, dikatakan dosa kita semerah kimisi, akan jadikan putih seperti bulu domba. Ketika kita mengakui bahwa kita ini orang-orang berdosa, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, ampuni dosa. Kita sebut apa yang sudah kita pernah lakukan di depan Tuhan. Tuhan pun akan memberikan pengampunannya kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih, pagi ini sebelum kita menerima tubuh dan darah Tuhan, kita akan mengintrospeksi diri kita masing-masing. Adakah dosa yang kita sembunyikan di depan Tuhan? Mungkin selama ini kita berkompromi dengan dosa yang ada di dalam dunia ini. Kita menganggap semua itu adalah hal-hal yang biasa saja. Tetapi biarlah kita kembali diingatkan bahwa ketika Allah itu kudus, Allah juga menghendaki bahwa kita tetap di dalam kekudusannya. Sehingga yang jadi aplikasi dalam kehidupan kita adalah yang pertama, bila kita tidak menjadi orang-orang yang hidup secara duniawi, sekalipun kita tetap hidup di dalam dunia ini, tetapi biarlah keduniawian tidak lagi ada dalam kehidupan kita. Dalam arti apa? Kita tetap hidup di dalam kerohanian yang Tuhan inginkan. Fokus hidup kita bukan hanya kepada dunia semata-mata, tetapi kita boleh fokus kepada kerajaan Tuhan. Yang kedua, biar kita terus bertumbuh di dalam pekerjaan baik dan semakin giat melakukan pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan memuji di dalam ketekunan daripada orang-orang di Tiatira, pelayanannya kepada Tuhan. Dan itulah yang harus tetap kita pertahankan. Ketika di akhirat kita mungkin setia, bertekun di dalam pelayanan, di dalam penginginan kita kepada Tuhan, lakukan itu sampai Tuhan datang. Bertumbuhlah di dalam pekerjaan baik dan semakin giatlah di dalam melakukannya. Yang ketiga, biarlah kita tidak berkompromi dengan dosa. Ketika jemaat di Tiatira dicela oleh Tuhan, sekalipun mereka melayani Tuhan dengan tekun, mereka melakukan berbagai macam kebajikan, tetapi karena ada dosa, ada kompromi di dalam dosa, maka tentunya Tuhan pun mencela mereka. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih, bila kita tidak lagi berkompromi dengan dosa, tinggalkan dosa itu dan kita berbalik dan kita kembali hidup berkenan kepada Tuhan. Yang keempat, kita tahu bahwa ada upah menanti ketika kita tetap setia mengikut Tuhan. Dikatakan oleh firman Tuhan, siapa bertinya hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kita bersyukur Roh Kudus terus mengingatkan kita semua untuk menjadi pribadi-pribadi yang terus mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Karena ada upah bagi barang siapa yang menang sampai akhirnya. Dia akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan pada akhir zaman nanti. Bila kita menerima janji kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kita, kita akan menerima upah bintang timur, yaitu Tuhan Yesus sendiri, yang akan terus tinggal di dalam kehidupan kita, yang akan terus memberikan pertolongan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Puji nama Tuhan. Biar firman Tuhan boleh terus menjadi penguat di dalam kehidupan kita, untuk kita semua terus mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Mahkota kehidupan menanti bagi kita semua. Amin. Mari kita akan semua bersyukur pada Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah mengingatkan kita semua. Kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan. Kami diingatkan betapa Tuhan menguji batin dan hati kami. Ketika ada dosa yang tersembunyi sekalipun Tuhan, Engkau mengetahuinya. Kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan terus mengajarkan kami, menguduskan kami, menjadi satu pribadi anak-anak Tuhan yang terus berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan.
sehingga biar kasih, iman, pekerjaan dan pelayanan serta ketekunan tetap ada dalam kehidupan kami. Bahkan kesetiaan di dalam memegang ajaran yang benar itu Tuhan ada terus dalam hati kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya ajaran dunia, kami tidak mengikuti pola dunia ini, tetapi kami tetap berpegang teguh pada firman Tuhan yang adalah kebenaran itu sendiri. Tuhan, tolonglah kami Bapa, sebentar kami akan menerima tubuh dan darah Tuhan. Kami boleh diingatkan kembali betapa Engkau yang sudah mati bagi kami, yang selayaknya kami dimurkai, tetapi Engkau yang sudah menebus kami. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, kami boleh menjadi pewaris-pewaris kerajaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kiranya Tuhan memberkati sehingga melalui perjamuan kudus ini kami semua boleh dikuatkan di dalam penginginan kami akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan jalan selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tetap menyertai dan memimpin ibadah kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pada dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan pada Bapak Pendeta Timotius. Demikian Bapak Ibu sekalian, pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini beri yang banyak kita sudah hati dan beri menjadi berkat bagi kita semua yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama masuk di dalam perjamuan suci. Sebelum saya membacakan kebenaran firman Tuhan di dalam surah 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 27 sampai 31. Kita mengatakan demikian. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Nah itu adalah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru setelah makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan yang mendatangkan hukuman atas dirinya, sebab itu banyak di antara kaum yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama angkat satu buah pujian, salibnya, 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 selama mulia. Dengan kerja untuk-Mu Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu, sehingga keselamatan yang Kau berikan
bukan sekedar kami lewati dengan hanya sekedar anugerah, tapi adalah anugerah untuk kami mengerjakan keselamatan itu di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, bimbing kami Tuhan di dalam ibadah kami lebih lanjut Tuhan, dan biarlah kasih karunia menyertai kami, bahkan menguduskan hati kami semua Tuhan, pikiran kami untuk menerima perjamuan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Semua dipersilakan untuk kembali. Sementara kita berdoa juga kita dapat menyanyikan pujian salibnya, salibnya, salibnya selalu. Mari jemaat kita akan berdiri bersama-sama. Mari kita bersama-sama persiapkan roti di tangan kita masing-masing. Mari kita mengangkat roti tangan kita yang merupakan lambang daripada tubuh Tuhan yang terpecah-pecah bagi kita sekalian orang-orang berdosa. Sementara kebenaran firman Tuhan berkata, sebab akan telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan setelah dia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecah dengan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan. Mari kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mempersiapkan anggur tangan kita masing-masing. Mari kita bersama-sama memakan angguran tangan kita masing-masing merupakan lambang daripada Tuhan yang tercurah kita sekalian orang-orang berdosa. Kebenaran firman Tuhan berkata, demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah diberi darahku. Perbuatan setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan
memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari Bapak Ibu sekalian kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita naikkan syukur doa kita kepada Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih jika pada kesempatan pagi hari ini kami boleh bersama-sama di dalam kesatuan kami dengan Tuhan melalui tubuh dan darah Tuhan. Kami bersekutu secara pribadi. Tuhan, beri kami diingatkan kembali akan peristiwa penderitaan Tuhan sengsara Tuhan. Sekaligus kami bersama-sama menikmati persekutuan secara pribadi, meneguhkan kami dan membawa kami di dalam kekuatan Tuhan, menjalani hari-hari kami bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan teguhkan kami, kuatkan kami, baik saudara kami di gereja Tuhan, di rumah mereka masing-masing. Tuhan yang akan menolong. Terima kasih Bapak, berkati kami hadir, kami yang mengikuti ibadah kami pada pagi hari ini. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus menaikkan segala syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Persilakan untuk kembali Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan martas pekan kita. Bapak Ibu sekalian, untuk jadwal pembicara kita minggu depan di tempat ini, pada khususnya di Koblen Tengah 22A jam 7 pagi, minggu depan akan dilayani Pak Pendeta Budian Ujung dan akan disiarkan secara offline di tempat ini bagi Bapak Ibu sekalian beribadah, maupun akan dilaksanakan siaran tunda pada siangnya. Hari Selasa tetap diadakan pendalaman Alkitab minggu depan, Selasa depan, di dalam harapan pada pukul 6:30 malam. Untuk kebaktian kaum wanita pada Rabu mendatang akan dilayani Saudara Iris ketika pada pukul 5 sore di Raya Arjuna Bromo. Kemudian malam hari akan dilanjutkan dengan doa malam pada pukul 7 di Bromo Pula. Pada hari Kamis, kebaktian KPR Unektok and Worship akan dilayani Bapak Penginjil Sigit Urbandoro pada Kamis mendatang dan akan disiarkan secara langsung pada pukul 6:30 malam. Dan Bapak Ibu sekalian biasa ikuti pada ini, silakan saudara bisa beribadah bersama-sama. Demikian juga untuk kebaktian pemuda remaja dan Sabtu depan akan diadakan kebaktian gabungan pemuda remaja yang akan disiarkan secara langsung juga dari Bang Harapan. Kali ini akan dilayani Pak Evangelis Ivan Nondo Lesmono. Jadi bagi para pemuda remaja bisa mengikuti ibadah pemuda remaja gabungan Sabtu depan. Demikian Bapak Ibu sekalian, berita cuma dapat kami sampaikan kepada saudara-saudara bagi jemaat sekalian yang ingin memberikan persembahan saudara dan bisa juga melakukan transfer ke rekening gereja kita, dan kami tayangkan, akan kami sampaikan kepada saudara-saudara lewat layar HP saudara masing-masing, baik melalui bank niaga, bank BCA ataupun GoPay. Akan kami sampaikan nomor-nomornya kepada saudara sekalian. Terus sekalian, pada kesempatan ini bagi jemaat yang beribadah di gereja, mari kita juga memberikan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita persiapkan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita nyanyikan satu buah pujian. Janjimu seperti fajar di pagi hari, yang tidak pernah terlambat untuk bersinar. Kasih dan depan dan persembahan kita. Janjimu
sesuai dengan pesan firman pagi hari ini Tuhan, biarlah menjagai kami, menolong kami jemaat Tuhan di tempat ini, supaya kami tidak terombang-ambingkan dengan berbagai macam ajaran-ajaran palsu manusia seringkali menghanyutkan dan membawa kami dalam penyesatan. Tuhan, teguhkan kami supaya kembali kepada dasar kebenaran firman, hidup dalam firman Allah. Kebenaran firman membawa kami hari demi hari semakin mengerti akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Berkati kami yang hadir pagi hari ini, berkati saudara-saudara kami yang bersama-sama dengan kami, mereka yang beribadah di rumah mereka masing-masing, mengikuti siaran pada pagi ini. Kau juga memberkati, meneguhkan mereka, khususnya mereka yang mengalami sakit penyakit. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan kembali, menolong di dalam kekuatan mereka secara pribadi. Bapak Saudari, terima kasih. Sebentar coba kami juga akan mengirim para kami dan pulang ke rumah kami masing-masing. Mohon pimpinan penyertaan Tuhan beserta dengan kami semuanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang kekasih, sekarang pulanglah dan terimalah segala berkat daripada Tuhan. Maka kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Amin.